Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku mau buat jurnal alokasi gaji bulan Juni dan mengalokasikan uangnya ke pos yang udah dibuat. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial aku, Instagram, Siti Salsiah 18. Gajian menurut aku adalah hal yang ditunggu-tunggu untuk memperpanjang kebutuhan hidup. Gaji yang keluarga aku terima adalah 1 bulan sekali. Bedanya untuk gaji bulan Juni ini, gaji aku juga cair. Jadi ada tambahan untuk isi sinking fund, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Di video aku sebelumnya, aku udah share cara aku mengelola gaji. Aku membuat pos alokasi gaji sesuai dengan kebutuhan keluarga, baik itu kebutuhan saat ini ataupun kebutuhan yang akan mendatang. Setiap uang gaji yang aku dapatkan dari Pak suami ini sudah terpotong cicilan motor, dan Pak suami juga pegang uang darurat di ATM. Untuk sekarang ini ada banyak pos yang aku buat. Adapun pendapatan dari suami aku itu sekarang 4.900.000 sudah terpotong cicilan tadi, dan gaji dari aku sendiri ini 1.600.000. Seperti biasa untuk gaji Pak suami aku bagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama untuk saving atau tabungan, dan yang kedua untuk living, untuk kebutuhan sehari-hari. Kategori saving ini masih tetap, namun bulan ini aku tambahkan 2 kategori untuk bayar pajak dan dana kondangan. Adapun kategori saving atau tabungan yang aku buat yaitu tabungan wajib. Setiap bulan dari gaji suami itu harus aku tabungin gitu. Dana Idul Fitri, dana Idul Adha, dana untuk hitanan anak aku yang kedua, dana darurat, dana untuk kondangan, dan dana untuk bayar pajak motor. Adapun untuk living atau kebutuhan sehari-hari ini juga masih sama dengan bulan yang lalu. Kategorinya itu yang pertama belanja lauk dan sayur, ini untuk 1 bulan. Biasanya aku bagi dalam 1 minggu, jadi per minggu gitu ya. Terus ada juga untuk ongkos kerja suami aku, karena suami aku kerjanya 3 shift, jadi aku harus lihat kalender dulu buat nentuin ongkosnya. Dalam 1 bulan ini kadang ada 4 minggu atau 5 minggu, jadi aku atur sesuai jadwal kerja. Misalkan shift 1 untuk bulan ini ada 2 kali, itu di minggu pertama dan di minggu keempat, jadi ongkosnya aku anggarkan double. Tapi kalau misalkan shift 1-nya itu 1 kali dalam sebulan, maka ongkosnya sekali. Terus aku juga anggarin buat beli home product dan body care. Jajan anak untuk 1 bulan ini sama ya, jajan anaknya itu untuk 1 bulan, tapi aku baginya per minggu. Anggaran kuota dan listrik, beli beras, dan jangan lupa juga untuk bersedekah. Dan aku juga anggarin uang sisa gitu. Tujuannya dalam 1 bulan ini gak mungkin kita disiplin dalam hal keuangan. Mungkin dalam 1 bulan ini kita ada hal yang tak terduga, atau pengen jajan bakso seblak apalah gitu, jadi aku anggarin uang sisa ini. Adapun untuk gaji aku dapatkannya per bulan, namun untuk cairnya kadang 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, ini adalah gaji aku selama 2 bulan. Untuk bulan Mei dan Juni, aku gunakan untuk tambahan isi sinking fund, tambahan dana untuk sehari-hari, untuk shopping, dan untuk tambahan dana hitanan anak aku yang kedua.
Karena aku udah selesai membuat jurnalnya, sekarang aku mau alokasikan uangnya ke pos yang udah aku buat. Binder ini membuat aku semangat untuk nabung. Aku mulai budgeting itu dari SMP. Dulu pas SMP itu hidupnya di pondok, dikasih jatah 1 minggu sekali sama orang tua. Dalam 1 minggu itu harus cukup untuk jajan, ongkos sekolah, dan kebutuhan home care, body care. Lalu ketika menikah pun aku terapin budgeting. Awal menikah gaji suami aku belum sebesar gaji sekarang. Di awal menikah budgetingnya aku buat 2 kategori, yaitu tabungan wajib dan dana Idul Fitri. Sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan wajib dari dulu sampai sekarang anggarannya nggak pernah berubah, tetap 500.000. Dulu aku masih kuliah, jadi tiap 6 bulan sekali tabungannya dipakai bayaran untuk kuliah, dan sisanya aku belikan perhiasan. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kuliah aku udah selesai. Tabungan wajibnya masih aku teruskan dari Januari 2022, belum digunakan apapun. Makanya binder ini agak tebel ya. Jadi untuk kategori tabungan wajib dan Idul Fitri itu sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Karena kuliah aku sekarang udah selesai, aku juga memiliki 2 balita, anak yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki, dan gaji suami aku UMR-nya besar. Budgetingnya aku atur sesuai budget dan kondisi keluarga. Selama aku nerapin budgeting ini, aku ngerasa keuangan keluarga aku menjadi lebih teratur, terus lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, dan tahu pengeluaran dan pemasukannya keluarga. Buat teman-teman yang belum mulai budgeting, mulailah dari sekarang. Budgeting ini asik. Memang di awal itu kita agak sulit, tapi setelah kita melakukan budgeting, ternyata budgeting itu sangat mengasihkan. Mungkin ini aja video dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.